Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Maaf karena sebelumnya jarang upload video karena lagi sakit juga. Sebelumnya proses kita sudah sampai dengan menyambungkan database ke dalam web. Nah, pada video kali ini aku akan fokus pada bagian login, dimana di sini menu pada daftarnya sudah sedikit aku ubah, yang mana sebelumnya untuk login itu hanya ketika kita akan masuk ke halaman tugas saya. Nah, kali ini sebelumnya seperti ini loginnya. Kali ini aku akan ubah loginnya dari yang sebelumnya kayak gini menjadi login yang mempunyai level pengguna dan juga menggunakan hash, jadi nggak pakai MD5 lagi agar datanya itu lebih aman. Sebenarnya aku udah siapin filenya untuk loginnya, yaitu file login 2, karena kan sebelumnya aku cuma pakai filenya itu login di dalam sini ya. Ini sengaja aku bedain ya guys. Habis itu untuk login yang pakai hashing, kita perlu membuat proses login untuk mendetek user di dalam database. Sebenarnya kalau pakai MD5 juga bisa, cuman hash ini versi lebih amannya aja. Nah, jadi untuk levelnya itu ada admin, ada dosen, juga ada dashboard mahasiswa, dimana untuk masuk ke dalam halaman ini kita perlu login yang menggunakan multi level. Sebelumnya kita perlu untuk menekan ke database dengan menggunakan session start include. Nah, include-nya itu file koneksi seperti ini, nama database-nya. Kemudian ini sebelumnya aku ada salah di bagian sini ya guys, jadi aku tuh udah buat tabel user, tapi ternyata tabel usernya itu nggak sesuai dengan kebutuhan aku, karena aku sebelumnya itu copy dari project yang aku buat latihan di kampus, yaitu project DSS desa. Nah, ternyata aku lupa untuk menyinkronkan isi dari enumnya, jadi kemarin tuh masih pakai yang admin, staff sama user, sedangkan untuk web aku itu kebutuhannya itu admin, dosen, dan mahasiswa. Jadi kemarin aku sempat nggak memperhatikan di bagian sini. Jadi ketika aku mau login, yang ininya tuh ada aku set kayak gini, tapi nggak bisa masuk karena katanya passwordnya salah. Ternyata masalahnya itu ada di sini. Sebelumnya tuh aku pakai yang ini guys, tabelnya. Nah, aku udah buat user admin. Ini dari yang project sebelumnya ya, admin juga role-nya. Nah, untuk pengaturan enumnya kan hanya admin, staff, dan user, sedangkan aku di sini daftar sebagai dosen juga menambahkan record sebagai mahasiswa, dimana enum role-nya itu nggak ada untuk dosen dan mahasiswa. Jadi pas aku login itu katanya password atau username itu salah karena aku nggak perhatikan di bagian sininya. Jadi aku memutuskan membuat tabel baru dengan nama user aja, nggak pakai S di belakangnya. Ini yang sekarang. Nah, jadi role-nya itu terdeteksi sebagai dosen, mahasiswa, atau admin. Nah, untuk hash itu nanti dia passwordnya disembunyikan seperti ini, jadi nggak nampak, makanya dia lebih aman. Di situ
kita terapkan di webnya. Ini kan kalau misalnya kita mau ke halaman mahasiswa ya guys, MHSW 1. Ini aku buat default aja username-nya biar nggak lupa. Nah, ini mengarahnya tuh ke sini yang halaman kemarin kan. Nantinya halaman ini bakal aku ubah ya biar sama dengan halaman dosen dan halaman admin, karena di dosen dan halaman admin tuh aku buatnya kayak gini. Nah, jadi menunya itu bukan di snackbar lagi, tapi pakai sidebar seperti ini. Ini belum jadi ya guys halaman adminnya, hanya untuk contoh saja, agar nanti ketika kita tes login akan timbul halaman yang berbeda. Nanti kita akan difokus halaman ini di video lainnya. Oke. Ini nggak kedetek karena file-filenya ini belum ada guys. Logout aja dulu. Nah, sekarang kita akan ubah menjadi halaman login yang pakai multi level dengan cara mengubah nih alamatnya. Kalau tadi loginnya pakai login di file mahasiswa, maka sekarang kita akan pakai login 2 yang ada di aset. Kita ubah set login 2. Kenapa harus pakai aset juga? Kenapa harus nyebutin nama foldernya? Karena aku udah coba tanpa nyebutin nama foldernya, ternyata tuh nggak bisa. Mungkin karena headernya ini nanti tuh tampilnya di halaman index. Jadi walaupun headernya sama-sama ada di file di folder aset, tetap harus nyebutin nama si foldernya juga. Kita save dulu. Kemudian yang di sini kita refresh, hard refresh. Oke. Nah, begini tampilan ketika kita menggunakan form login multi level. Untuk masuknya sama aja kayak tadi. Jadi sandinya semua saya samain ya guys, biar dia nggak lupa. Oh maaf. Oh bukan MHSW, tapi MHS gitu aja. Nah ini role-nya itu level usernya sebagai mahasiswa. Nah seperti ini. Begitu juga dengan tampilan admin dan juga dosen. Jadi nanti di sini ada keterangan kalau ini tuh dashboard mahasiswa. Baru di sininya itu ada hello, ini tuh mahasiswa satu itu nama mahasiswanya dan level penggunanya itu sebagai mahasiswa. Dan ini nanti untuk isi dari panel di sidebar sebelah sini. Jadi kontennya itu nanti ada di sini. Cuman ini belum aku buat. Nah, proses rajinnya seperti ini. Ini switch role untuk mengarah ke halaman yang sudah ditentukan. Jadi sini aku tinggal tambahkan konten untuk halaman tiap user. Di sini perlu diperhatikan ya guys, SQL-nya juga harus perlu diperhatikan karena kadang tuh salah ternyata ada di SQL-nya. Kayak misalnya tadi aku punya tabel user,
tapi untuk yang benarnya itu tabel user nggak pakai S, karena aku tabel usernya ada yang pakai S ada yang enggak. Nah ini tuh perlu diperhatikan. Terus untuk ini sama ya, sama kayak login the PHP, hanya bedanya di sini. Nah begitu, koneksinya juga ini perlu diperhatikan juga, cek hashnya, karena kalau salah nama tabel itu juga nanti bisa terdetek usernya. Untuk role-nya dia pakai div yang kayak gini guys, jadi opsinya itu bisa disesuaikan dengan level-level user yang diinginkan. Misalnya kalau misalnya hanya ada 2 level, dibuat 2 aja atau 3, nanti bisa ditambah juga kalau mau menambah level. Tuh tinggal tambahkan sebagai apa gitu ya guys. Oh ini tadi aku coba tambahin footer tapi ternyata dia jelek hasilnya, jadi merah ke kiri, jadi aku hapus aja. Seperti itu. Sekian untuk video login menggunakan multi level user dan juga hashing untuk password. Sampai berjumpa di video berikutnya.